tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sari, salam satu hobi. Konco video kenali. Untuk topik pembahasan kali ini kita akan membahas soal update status dan juga berbagi ilmu ya, sharing-sharing aja nih. Kita bukan ini ya merasa pintar tapi enggak, tapi kita dari pengalaman aja ya. Jadi beberapa vitamin atau beberapa obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang perawatan kenari, apalagi di saat cuaca ekstrim kayak gini ya. Oke, untuk saat ini saya akan membahas soal ini ya, sesuai dengan topik dan temanya, update stok out ya, yang ada di peternakan IPVF SWL. Yang pertama saya akan membahas soal ini, PAUD F1 SDF, silangan dari SDF ya, SDF 21 TKF dikalikan dengan betina F1 YS. DUB-nya out ini sekitar tanggal 25 Januari 2023. Jadi kisaran 2,5 bulan ya. Ini sudah speknya sudah angkat gacor nih. Kebetulan termasuk burung yang bagus nih. Udah kelihatan potensinya. Dari volume sama gerakannya dia cukup tenang karena memang ada darah YS, jadi secara spesifiknya, secara khusus dari karakternya dia tenang ya, pembawaannya tenang. Terus yang di samping saya ini juga ada, ini cuman loper ya, jadi dia cukup lumayan juga. Dia baru usia 1,5 bulan ya, udah ngeliwet ya, karena di sini banyak pancingan, ada beberapa pejantan, terus juga ada paukan, jadi saya nggak langsung jadi pemicu dia ini ya, angkat gacor ya, ngeliwet. Terus untuk beberapa paukan masih ada, jadi ini silangan dari NB ya, dari NB. Ini NB SFNB 22 kali F1 SF. Jadi anakannya namanya F2 SF. Ini usia kisaran 2 mingguan ya. Sudah mulai tumbuh bulu. Jadi dominan dia warnanya Romeo ya, ada silangan kuning sama hitamnya gitu, karena betinanya aslinya hijau, terus pejantannya dia kuning. Jadi ini saya titipkan ya, kemarin itu ada 3 anakan, jadi yang satu mati karena memang ini faktor cuaca ya, yang kecil sendiri itu faktor, padahal itu udah saya bantu lolos karena faktor cuaca. Terus kalau vitamin udah saya kasih vitamin ya. Terus yang satunya ini juga ada, ini udah tak kasih ring juga. Ini cuman ini ya, black red ya, black red dikalikan dengan loper. Terus yang di sini, nah ini kita nyetak F1 ya, F1 SF. Ini pejantannya F1 SF Voi dari Tali tahun 2022. Kalau yang ini itu indukan dari anakan yang tadi, yang saya bilang Romeo tadi. Nah ini F1 SF dikalikan sama SF Voi 2022. Jadi ini kita mencetak F2 SF ya. Nah ini yang saya bilang tadi, ada anakan yang ini F1 YS ya. Ini lagi mengeram, ini pejantannya kebetulan karena brodol, belum popok lah, belum sempurna bulunya, jadi dia maunya kawin sama black red ya. Tak center kelihatan ada isinya, ada guratan merahnya, jadi ada kemungkinan dia jadi. Terus untuk share obat-obatan sebentar, karena kita memang shootnya sendiri, jadi perlu sabar. Jadi teman-teman mohon jangan kemana-mana. Jadi
Oke, sudah komplit. Jadi ada beberapa pertanyaan. Kemarin ada yang sharing lewat Facebook juga ada. Nanya-nanya, gimana sih bang perawatan kondisi ekstrim kayak gini bang? Kebanyakan punya saya itu mati. Oke, akan saya jelaskan ya. Sebelum kita mengarah ke beberapa vitamin yang sering saya gunakan ini sharing aja ya, bukan kalau dipakai ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa karena penerapan dari perawatan itu berbeda-beda dari masing-masing peternak. Jadi ini sharing pengalaman aja. Oke, saya mulai dari ini aja dulu ya. Saya mulai dari peralatan apa aja yang biasanya saya persiapkan ya. Persiapan untuk anak saya. Pastinya buku ya. Pencatatan tanggal dia menetas, bertelur dan menetas itu penting ya. Kan karena durasi penetasan itu kan biasanya pengaraman 14 hari. Setelah itu kan nanti dia sudah mulai ini ya. Kalau memang ada fertil ya, kejantan fertil, betina fertil itu kan nanti kan jadi ya. Jadi untuk memantau terus nanti ada pengecekan dari teman-teman yang nanti bang ini silangan apa bang, tanggal berapa kilogram-nya, nanti kan lebih gampang gitu. Jadi saya pakai ini dari awal ternak. Sebenarnya saya itu peternak lama, cuma saya vakum lama sekali. Dulu tuh saya pernah ternak, terus saya vakum, terus saya mulai lagi gitu. Jadi yang perlu saya persiapkan yaitu buku ya, buku untuk pencatatan dari tanggal dia merang sampai penetasan. Yang kedua ini ya, cincin ini teman-teman pasti ini dong merasa senang ya nanti kalau udah ada yang netas terus pakai ring sendiri itu merasa lebih senang gitu, lebih apa ya, kita kan secara nggak langsung membangun nama biar orang itu tahu ini hasil ternak dari mana gitu. Terus untuk di cross checknya itu nantinya lebih mudah gitu. Untuk faktor yang kedua saya persiapkan ring ya. Ring di sini ada tertera nama peternak, terus ada logo YouTube saya, terus ada nomor handphone saya. Jadi nomor WA saya. Jadi sewaktu-waktu nanti saya lempar kalau saya ke bakul atau teman-teman yang secara pribadi datang ke saya minta tautan saya, pasti ada ringnya gitu. Jadi sebagai penanda bahwa out ini dari hasil ternakan saya gitu. Terus untuk faktor yang ketiga, saya persiapkan ini ya, senter kecil ini sangat berguna. Kalau dulu saya tidak punya senter, saya pakai ini ya, pakai lampu dari HP itu untuk menerawang. Tapi kalau pakai HP itu kan kita harus mengambil telur ya, saya takutnya nanti terlalu banyak sentuhan dari tangan kita. Mungkin tangan kita ada keringat atau bercampur dengan minyak atau apa, itu lebih rentan dan berisiko untuk menyebabkan telur itu enggak jadi gitu ya. Makanya saya pesan sama teman saya, saya pesan senter kecil ini. Mungkin teman-teman yang mau pesan senter atau beberapa vitamin khususnya dari luar ya, nanti bisa menghubungi nomor saya. Nanti saya cantumkan harganya berapa gitu. Atau lebih gampangnya kan nanti bisa sharing atau tukar pikiran soal peternakan gitu. Oke. Terus yang paling penting dalam perawatan burung yaitu ini ya, beberapa vitamin. Biasanya vitamin yang saya gunakan ini vitamin lokal. Kalau vitamin lokal ini dari peternak Yorkshire yang ada di Boyolali. Ini namanya Vitabima ya. Vitabima ini berfungsi untuk membantu reproduksi dan menambah stamina dan meningkatkan birahi. Ini kisaran harganya kalau teman-teman pesan sama saya nanti 100.000 bisa pesan sama saya. Ini ya Vitabima untuk membantu reproduksi. Oke, yang ada tiga yang saya gunakan biasanya. Yang ini ya, yang dari luar. Ini ada produk dari Jerman. Ini namanya Vertifit ya, produk dari Versilager. Jadi ini saya sharing aja ya, saya nggak dapat endorsement dari mana-mana, cuman saya sharing aja vitamin apa yang saya pakai untuk menunjang daya reproduksi kenali impor saya. Oke. Saya pakai Vitabima,
Saya juga pakai Vertifit. Terus untuk pemakaiannya nanti ada ya. Di sini ada cara pemakaian. Terus kandungan vitamin apa aja yang ada di vitamin yang kita beli. Contohnya nih ya, Vertifit ya. Vertifit kandungannya apa aja? Ini ada vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, B2, B6, B12. Ada beberapa kalsium juga, biotin, niacin dan lain-lain ya. Produknya cukup lengkap. Ini fungsinya apa Bang? Ini untuk fungsinya membantu meningkatkan fertilitas pejantan, terus meningkatkan dari keberhasilan persentase keberhasilan dari ini ya pejantan dan betina ya. Jadi ini bisa untuk jantan, bisa untuk betina. Pakai ini staminanya juga bagus karena vitaminnya komplit. Terus yang ketiga saya pakai ya, ini yang alami ya, produk alami Bird namanya. Ini juga ada ini, kalau ini ada nih di beberapa toko pakan burung pasti ada. Mungkin teman-teman juga bisa nyari. Kalau untuk Vitabima ini khusus ya, bisa pesan lewat saya. Vertifit juga pesan lewat saya bisa. Kalau alami ini teman-teman bisa dapatkan di toko burung ya, bisa ya. Terus untuk ini ya, untuk mengatasi apa namanya, jamur kaki atau kuku atau bulu yang menyebabkan tumbuhnya daging itu. Saya dulu punya ya, contoh kasusnya itu saya punya betina SF ya, SF Koi 2021 ya, warna hijau. Kebetulan ada di belakang saya. Ini dulu perutnya keras ya, terus saya kasih ini, saya kasih salep namanya Ikhtiol. Teman-teman bisa dapatkan di salep Ikhtiol ini murah ya, enggak sampai mungkin 15 atau 20 ribu. Bisa dapatkan di apotek-apotek di sekitar teman-teman. Fungsinya dia untuk mengatasi apa namanya? Sebenarnya ini untuk mengatasi bisul ya. Ikhtiol ini fungsinya untuk mengatasi bisul. Terus saya pakai nih karena ada teman nih, saya sharing sama peternak juga. Terus kebetulan beliaunya sharing ke saya, kasih tahu ke saya kasih ini. Cukup apa ya, ampuh ya, ternyata berfungsi dengan baik. Terus banyak sih ya faktor-faktor yang menunjang yang memang harus teman-teman persiapkan ya. Beberapa vitaminnya sudah kan. Oke. Kalau teman-teman mau mengatasi ini ya, kadang kita mengatasi burung macet itu susah ya. Terus saya punya ya kemarin ada satu macet itu. Terus saya kasih ini produk dari Gocer ini cukup ampuh ya. Produk ini berfungsi untuk mengatasi burung macet. Jadi kalau burung habis mabung, habis rontok bulu itu ya, kadang kan dia sebenarnya kan tergantung perawatan ya. Kalau perawatannya bagus itu harus tenang, burung harus tenang, terus harus dikerodong, terus dijauhkan dari burung-burung yang bunyi yang lain ya. Jadi dia sempurna ya, pertumbuhan burungnya sempurna gitu. Terus kan kadang kita menemui kendala burung itu tidak mau bunyi terus macet gitu. Nah, sebagai solusinya saya kasih teman-teman, ini produk namanya Gocer ya. Ini nggak mahal, nanti teman-teman bisa dapat lewat saya. Jadi pentingnya ya nanti mencatat nomor WA saya, atau saya nanti taruh di kolom deskripsi. Jadi teman-teman nanti bisa mencatat nomor saya, bisa menghubungi saya. Nanti teman-teman bisa mengorder vitamin yang saya gunakan. Kalau nanti memang teman-teman mau dan tertarik dengan produk yang saya gunakan ya. Ini produk Gocer ini seperti metabolis ya. Ini liquid ya, cair ya. Jadi berfungsi sebagai apa namanya, untuk mengatasi burung macet setelah mabuk. Terus ini ya. Terus yang kedua saya pakai ini sama juga. Saya pakai Super Gacor. Super Gacor ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko terdekat.
toko-toko yang menjual pakan burung itu biasanya ada juga. Ini super gacor ini. Biasanya kalau mau lomba ya teman-teman yang suka lomba pasti tahu ya. Di samping settingan burung pasti pakai vitamin penunjang. Nah ini saya pakai super gacor. Super gacor ini mengandung nutrisi herbal khusus yang terbuat dari bahan probiotik, madu, dan rempah-rempah. Pilihan yang sangat bermanfaat menjadikan burung semakin gacor, siap menang lomba. Jadi pakai super gacor. Oke. Terus ini ya, dalam usaha kita mengembangkan ternak itu kan tidak lepas dari beberapa kendala ya. Banyak sekali kendala-kendala, termasuk dari ancaman predator, termasuk tikus, termasuk nyamuk, termasuk semut, itu kan banyak ya. Di samping itu juga ada faktor juga yang nggak kalah bahayanya. Itu biasanya dari mikroorganisme yang nggak kita bisa lihat ya. Seperti contoh burung, cacingan, kurus, dan sebagainya. Nah, pentingnya kita mempersiapkan beberapa vitamin-vitamin itu ya, sewaktu-waktu kita butuh itu nanti penanganannya bisa langsung cepat, penanganannya langsung pada titik permasalahan. Jadi untuk mengatasi burung cacingan, burung kurus itu biasanya apa bang? Oke, saya pakai ini ya, saya pakai cacing excitor. Cacing excitor ini sebenarnya digunakan untuk obat cacing ayam ya, unggas terutama. Tapi saya pakai cacing excitor itu saya pakai hanya seperempat saja ya. Jadi disesuaikan, jangan sampai full dipakai kapsulnya itu ya, jangan ya, nanti mati dia nggak kuat. Ini cukup ampuh ya. Biasanya saya itu kalau menemui burung-burung yang kurus, saya kasih cacing excitor. Terus selang seminggu saya pantau bantu lolok. Terus saya kasih Yakult ya, Yakult manusia itu, Yakult yang sering kita minum itu cukup bagus ya. Dulu saya punya masalah ya, awal-awal saya ternak burung impor, sering itu saya menemui kendala seperti itu ya. Saya nanya, pentingnya kita sharing ya, tukar ilmu ya kan. Kadang kalau kita nggak tahu kan kita harus tanya ya. Terus nanya ke siapa? Ya, salah satu jalannya ya kita berbagi sharing ya, berbagi ilmu lah. Terus yang ini ya, ini banyak sekali sebenarnya. Untuk mengatasi urat merah sering juga ya kan kita mengalami burung ini terlalu banyak protein ya. Mungkin teman-teman sering naruh telur puyuh itu kan lemak jenuhnya sangat tinggi ya. Jadi bisa menyebabkan kaki burung itu menjadi timbul urat merah terus kaki sering diangkat. Itu bisa juga dari jamur, terus yang kedua dari protein juga. Terus cara mengatasinya bagaimana dong? Oke, di samping saya kasih saya kasih Super M. Saya pakai Super M biasanya ya, Super M. Terus untuk obat luarnya saya kasih ini ya, Killer V. Killer V nanti untuk daerah saya ada ya, ada salah satu toko di pasar burung di daerah Solo ini ada. Ini bisa didapatkan di toko burung itu, toko pakan burung ya. Ini mungkin harganya kisaran 25.000 kalau nggak salah ya, lupa ya, 25 atau 50.000 ya, saya lupa ya. Nanti teman-teman bisa cari di sana, atau mungkin teman-teman bisa pesan lewat saya juga bisa nanti. Oke, daripada sulit-sulit untuk untuk mencari obat semisal Killer V atau mencari beberapa vitamin yang pakai. Mungkin teman-teman ada yang berminat kan, atau mungkin teman-teman minat juga ini center untuk meneropong telur, daripada terlalu banyak dipegang-pegang nanti nggak jadi. Terus ada juga vitamin ini ya. Nah kalau ini burung kendala pernapasan, biasanya tahu pakai apa? Oke, kemarin kan biasanya saya pakai ini ya, napas 2 ya. Saya pakai napas 2 sama napas 1. Napas 2 sama napas 1.
kita taruh di tangkup burung untuk leher ini sebanyak 2 tetes. Ini nanti selama kita taruh sebanyak 2 tetes selama 1 minggu. Nanti insya Allah nanti ya, nanti ada perkembangan. Nanti kalau masih belum ada reaksi sudah, teman-teman bisa taruh di napas 2. Kalau serat itu ada juga, di sini saya pakai itu larutan ya, larutan penyegar zat aktif itu. Terus saya kasih parutan kencur itu, saya taruh di situ. Saya carikan pupus daun panci itu berfungsi sebagai ini ya, sebagai pada tenggorokan dia. Kemarin SS saya juga ini ya, juga ada yang mati kemarin. Saya pakai tips dari orang lain itu malah mati ya. SF Poli saya 22 sama 1 SF itu. Kenapa nggak saya terapkan sendiri ya, ilmu saya ya. Nah ini contohnya ada dua ekor ya, alhamdulillah selamat ya. Jadi kan kadang kita tuh coba-coba ya, kalau coba-coba terlalu ini ya, mungkin kita terlalu banyak dosisnya gimana. Kemarin tuh gara-gara saya kasih ini ya, saya kasih permen strepsil ya. Mungkin kalau untuk manusia permen strepsil itu meredakan tenggorokan sama pernapasan ya, jadi plong gitu ya. Mungkin kalau untuk burung itu mungkin sama dosisnya kecil ya, walaupun saya kasih kecil nggak kuat mungkin ya. Jadi jangan coba-coba ya teman-teman ya. Jadi terapkan aja yang saya pakai di sini. Ini sudah saya buktikan. Jadi alhamdulillah burung-burung impor saya, khususnya burung-burung kecil ya, standar kecil SBB itu saya pakai itu ya. Sama-sama kenal saya yang lain itu pakai itu. Jadi semoga tips-tips yang saya sampaikan untuk teman-teman Sabobi ini ya bermanfaat. Ya syukur dipakai, kalau enggak ya tidak apa-apa, kan kita sekedar sharing saja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.